Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Well, for this meeting, I would like to tell you about verbs and modal or modal auxiliary. Of course, that when we learn English, we should know that in sentence there will be verbs, and sometimes the verbs needs modal, yeah. But modal cannot stand alone without verbs. Nah, kesempatan ini kita akan belajar tentang verb dan juga modal, yang mana modal itu adalah kata kerja bantu. Kalau verb itu berarti adalah kata kerja. So, what is verb? Verb is a word used to describe an action, state, or occurrence and forming the main part of the predicate of a sentence, such as hear, become, happen. Nah, jadi kata kerja itu digunakan untuk menggambarkan atau menerangkan kegiatan atau peristiwa, tindakan, action itu tindakan, state keadaan, or occurrence peristiwa, and forming the main part of the predicate of a sentence, dan juga menjadi bagian utama dari predikat dalam sebuah kalimat, such as seperti hear mendengar, become menjadi, happen terjadi ya. Then we are going to learn together that there are some kinds of verb. Ada beberapa jenis kata kerja. At least I will tell you three kinds of verb. The first is about regular and irregular verb. The second is about transitive and intransitive verb. The third is about action and linking verb. Well, jadi ada 3 jenis setidaknya. Yang pertama itu ada regular dan irregular verb, yang mana itu ada kata kerja beraturan dan kata kerja tidak beraturan. Lalu ada transitive and intransitive verb, itu kata kerja yang membutuhkan objek dan kata kerja yang tidak membutuhkan objek. Lalu yang terakhir ada action and linking verb, itu adalah kata kerja yang menunjukkan tindakan dan kata kerja yang hanya menyatakan keadaan. Well, for the first, we are going to learn together about regular and irregular verb. I believe that all of you have known about regular and irregular verb. Regular itu berarti kata kerja beraturan. Kalau irregular berarti tidak beraturan. So what makes it different? Apa yang membuat itu berbeda? Maksudnya regular itu yang bagaimana? Irregular yang bagaimana? Regular verb is a verb that has a change, ya, mempunyai perubahan regularly, same as the first form, the second, and the third. Maksudnya kalau yang regular verb itu berarti kata kerja yang perubahannya itu hanya dengan menambahkan ed di belakang kata kerja bentuk kedua dan juga kata kerja bentuk ketiga, dan perubahannya itu beraturan. Jadi contohnya accept menjadi accepted ya. Jadi itu ada accept lalu menjadi accepted itu hanya ditambahkan ed di belakangnya di verb keduanya dan di verb ketiganya. Yang berbeda cuma di verb pertamanya saja, di mana itu tidak ada tambahan ed. Selanjutnya kick, kicked. Nah, ada kicked itu juga sama. Verb kedua dan verb ketiganya itu tambah ed semuanya. Pun dengan listened, jump. Itulah kenapa ini disebut regular verb, karena perubahannya itu beraturan. Jadi ada pola tertentu perubahannya itu dengan ditambahkan huruf e dan juga d di belakang bentuk dasarnya, yaitu accept, kick, listen, dan juga jump gitu ya. Jadi ketika berubah menjadi bentuk kedua, verb kedua dan juga verb ketiga cuma tambah ed saja. Sedangkan untuk irregular verb
itu perubahannya tidak beraturan, di mana kadang-kadang bentuk yang pertama, kedua, ketiga itu berbeda semuanya. Kadang-kadang bentuk pertama, kedua, ketiga itu ada yang sama. Dan juga kadang-kadang ada yang bentuk pertama, keduanya sama, atau pertama, ketiganya sama, keduanya beda, juga ada yang seperti itu. Lihat aja contohnya. Itu ada bite, beat, beaten. Nah, itu kan bite berubah menjadi beat, lalu berubah lagi menjadi beaten, itu kan tidak beraturan. Lalu ada cut, 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 itu tidak beraturan juga. Read, read, read. Nah, ini juga sama. Catch, couch, couch. Nah, itu bentuk pertama, kedua, ketiganya berbeda. Dan itu kita tidak bisa menentukan bentuk perubahannya seperti dengan yang regular verb tadi, dengan di belakangnya ditambah ed. Itu tidak bisa. Kita bite, bited, bited, tidak bisa. Cut, cutted, cutted, tidak bisa. Pun dengan read, readed, readed tidak bisa. Karena memang ini namanya irregular verb. Dan ketika kalian learning English, you learn about verb in English, kalian belajar kata kerja dalam bahasa Inggris. My suggestion is, saran saya, you learn irregular verb or you memorize irregular verb at the first time. Kalian menghafalkan yang irregular dulu, karena yang irregular itu jumlahnya tidak sebanyak yang regular. Yang irregular itu kalau kalian open your dictionary itu biasanya sudah ada di situ. Sedangkan kalau yang di luar irregular, di luar yang tidak beraturan, irregular verb berarti semuanya adalah regular verb dengan ditambah ed saja. Oke ya. Jadi seperti itu untuk yang regular dan irregular verb. Intinya itu kalau yang regular itu perubahannya bentuk kedua dan ketiganya tambah ed. Sedangkan kalau yang irregular verb itu bentuk kedua dan ketiganya kalian tidak bisa dengan menambahkan apa itu kayak catch, couch, couch lalu tambah ht atau gth, tidak bisa. Lalu dirubah menjadi apa? Menjadi dikurangi hurufnya juga tidak bisa, karena itu sudah patokannya dari sana seperti itu. Jadi kalian memang harus menghafalkan untuk yang irregular verb. Ketika kalian bisa memahami yang irregular verb, otomatis yang di luar irregular verb itu adalah regular verb. Nah, ini contohnya. Johnny kicked Donna yesterday. She always listens the explanations. Romeo jumped with her after graduation. Kalau yang irregular contohnya, the dog bites my leg. She cut my pepper yesterday. The police caught the thief last night. Next, you are going to learn about another kinds of verb, that is transitive and intransitive verb. What is transitive verb? Apa toh transitive verb itu? Apa toh intransitive verb itu? Transitive verb is a type of action verb that links the subject with the object of a sentence which is receiving the action. The word transitive is derived from a Latin word trans, which means to go across. Jadi transitive verb itu adalah jenis dari action verb, kata kerja yang menunjukkan tindakan. That links the subject, yang menghubungkan subjeknya dengan objeknya. Nah, untuk transitive verb itu berarti nanti dalam kalimat itu setelah subjek, verb, nah itu setelah verbnya itu nanti ada objeknya. Harus ada objek yang dikenai pekerjaan. Lalu kalau yang intransitive verb is simply defined as a verb that does not take a direct object. Nah ini, kalau intransitive verb itu tidak membutuhkan objek langsung. Ya, direct object. Kemarin saya sudah menerangkan tentang direct and indirect object ya. That means there's no word in the sentence that tells who or what received the action of verb. Yang berarti there's no word in the sentence, tidak ada kata pun dalam kalimat itu yang memberitahu siapa atau apa yang menerima tindakan dari kata kerja tersebut ya. Jadi kalau transitif intinya itu kata kerjanya membutuhkan objek. Kalau intransitif berarti kata kerjanya enggak membutuhkan objek. This is the example. Pay attention ya. The first example is for transitive verb. I give you some verbs, write, read, cut, mix. Sebenarnya ada lebih banyak lagi ya kata kerja yang membutuhkan objek ya.
Tindakan yang membutuhkan objek itu banyak, tapi saya ini cuma memberikan kalian for example. The first, I write a letter. Aku menulis. Menulis apa? A letter. Jadi write itu membutuhkan objek. Saya nggak bisa mengatakan saya menulis. Menulis apa? Itu harus jelas objeknya apa. Yang kedua, she reads a novel. Dia membaca. Membaca apa? Reads novel. Doni cut. Doni memotong. Nah, kalau tiba-tiba ada orang membuat kalimat Doni cut, Doni memotong, itu nggak jelas ya. Doni cut his finger last night. Doni memotong jarinya tadi malam. Mother makes some cakes. Ibu membuat kue. Nah, kalau membuat apa? Kalau kalimatnya cuma mother makes, ibu membuat. Lah, membuat apa? Itu nggak jelas. Makanya ini kata kerja ini termasuk dalam jenis transitive verb yang mana it needs those need object to make the sentence make sense. Untuk membuat kalimatnya itu bisa dipahami. Kalau nggak ada objeknya nggak bisa dipahami. Tiba-tiba ada orang buat kalimat aku menulis. Lah, menulis apa? Itu kan nggak jelas. Nah, kalau yang intransitive verb itu ada sleep, swim, grow, rain. Nah, juga sebenarnya intransitive ada banyak, tapi saya ambilkan 4 contoh ini ya. My younger brother sleeps all day. My younger brother sleeps. Itu sudah bisa dipahami. Adikku tidur. Tidur itu membutuhkan objek ya? Enggak. Apa objeknya? Tidak ada objek dari tidur ya. Saudaraku tidur sepanjang hari. Dari pagi sampai malam mungkin tidur melulu ya kerjaannya. Oke, lalu itu bukan be ya, maksud saya itu adalah he ya. He swims in the river. Nah, dia berenang di sungai. Jadi dia berenang. Berenang itu nggak membutuhkan objek. Objeknya apa dari berenang? Nggak ada. Dia berenang itu aja sudah bisa. He swims. Wahid swims. Doni swims, itu sudah bisa dipahami. Lalu juga ada I grow up, aku tumbuh. Apa objeknya tumbuh? Nggak ada. I grow up, aku tumbuh. Itu namanya intransitif, nggak butuh objek. It rain, itu hujan. Nah, hujan itu juga bisa menjadi kata kerja. Nah, ketika menjadi kata kerja itu nggak membutuhkan objek. Itu hujan, ya udah hujan aja. Apa objek dari hujan? Nggak ada. Next, we are going to learn together about linking verb and action verb. What is linking verb? Linking verbs are verbs that connect the subject to the predicate without expressing the action. We also can call of as stating verb. Nah, jadi linking verb itu adalah kata kerja yang menghubungkan subjek dengan predikatnya without, tanpa expressing the action, tanpa mengungkapkan tindakan. Jadi tidak ada kata kerja tindakannya di situ, cuman menyatakan ya. Ingat tuh, menyatakan. Jadi yang bisa termasuk dalam jenis linking verb, kata kerja yang menunjukkan keadaan, atau tadi dikatakan stating verb, kata kerja menunjukkan keadaan atau hanya sekedar menyatakan keadaannya, itu ada to be, ada is, am, are, was, were, be, been. Ada become, taste, feel, grow. Nah, itu juga termasuk linking verb. Contohnya, I'm a teacher. Aku guru. Am itu sebagai kata kerja, tapi itu bukan kata kerja yang menunjukkan suatu tindakan. Hanya untuk menghubungkan subjek I dan juga teacher itu sebagai keterangannya dari saya. Saya adalah guru. Nah, guru itu menerangkan saya. Ketika kalian membuat kalimat I a teacher nggak ada M-nya, nggak bisa. Karena setiap kalimat dalam bahasa Inggris itu membutuhkan predikat. Predikat itu tidak cuma kata kerja ya. Jadi predikat dalam bahasa Inggris itu bisa berupa kata kerja ataupun bisa berupa linking verb ya. Linking verb itu kata kerja menunjukkan tindakan. It tastes sweet, itu terasa manis. Manis itu menyatakan keadaan dari itu. Nah, jadi taste di sini itu hanya menghubungkan, tidak menunjukkan tindakan ya, hanya menghubungkan antara it dan juga sweet. Pun dengan yang contoh ketiga, she feels happy. Dia merasa bahagia. Jadi feels di sini bukanlah tindakan, tapi itu hanyalah menunjukkan keadaan bahwa si itu dia dalam keadaan happy gitu ya. Selanjutnya adalah action verb. Action verb itu lawannya linking verb. Kalau linking verb itu kata kerja yang tidak membutuhkan kata kerja yang hanya menyatakan keadaan. Tapi kalau action verb itu adalah
kata kerja yang menunjukkan tindakan. Action verbs are verbs that describe the action of the subject. Jadi itu menunjukkan tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh subjeknya. Example-nya, they read newspaper. Mereka membaca koran. Membaca itu kan tindakan. Bisa diamati, dilihat, itu kan membaca. We write some letter. Kami menulis surat. Jadi write itu adalah action verb. Menunjukkan tindakannya dari si V itu. Bahwa V itu dia menulis surat. Lalu juga ada drink, Rani drinks juice. Rani itu tindakannya lagi ngapain? Oh, dia itu lagi minum jus gitu ya. You are eating mangoes. Kamu sedang makan mangga. Nah itu kamu itu dijelaskan bahwa dia itu sedang makan mangga. Tindakannya dia itu sedang makan. Well, that is about verb ya. Itu tadi kita learning together about verb kata kerja. Now we are going to learn together about model. Model itu dalam bahasa Inggris maknanya sebenarnya itu lebih enak kalau kita katakan kata kerja bantu ya, bukan kata kerja utama. Okay. This is the definitions of model. Model is used with another verb to indicate its mood as can, could, may, might, must, shall, should, will, and would. Nah, jadi modal itu adalah kata kerja bantu, auxiliary verb, kata kerja bantu yang digunakan dengan kata kerja lainnya. Nah, ini digunakan dengan kata kerja lainnya, berarti modal itu tidak bisa ditulis sendiri ya. Harus nempel harus nempel di kata kerja lainnya. Digunakan dengan another verb, kata kerja lainnya, to indicate, untuk menunjukkan its mood, tensesnya. As seperti can, could, may, might, must, shall, should, will, and would. Nah itu termasuk modal. It has no special form in the third person singular and no present or past participle. Jadi itu tidak mempunyai bentuk tunggal ataupun bentuk jamak. Jadi mau subjeknya itu Ayu, Dewi, he, she, it, atau dua orang atau lebih, satu orang sendiri, atau tunggal, satu orang saja, itu tidak berubah. Yang berubah itu ketika itu nanti digunakan dalam bentuk simple present atau simple past ya. Jadi nanti ada model bentuk present, ada model bentuk past. Nah, ini kita lihat bersama-sama. Kalian bisa perhatikan di situ sudah ada keterangannya sangat komplit di examples of model. Ada can, could, might, may, should, ought to, must, dan juga would ya. Uses, kegunaannya. Kalau can itu digunakan untuk menyatakan ability, kemampuan, possibility, kemungkinan, polite request, permintaan yang sopan ya. Jadi kalau mau minta apa-apa dalam bahasa Inggris bisa menggunakan can I bla bla bla, can you bla bla bla. Nah, gitu. Kalian bisa lihat contohnya itu ya. Lalu yang selanjutnya ada could. Nah, itu juga sama, polite request atau certainty, kepastian, suggestion, saran ya. Contohnya bisa kalian baca sendiri. Selanjutnya ada might. Might itu mungkin ya. Certainty juga, ini juga kemungkinan. Less than 50%, kurang dari 50% kemungkinannya. Kalau yang may itu polite request juga bisa untuk formal permission, minta izin. Certainty, kepastian, kurang dari 50% juga. Contohnya bisa dibaca ya. Lalu ada should, ada ought to, itu untuk advice dan juga deduction ya. Advice itu saran. Lalu untuk must, obligation, itu berarti perintah, kewajiban ya. Prohibition, larangan. Strong certainty, kepastian yang kuat, pasti. Polite request, nah itu ada permintaan yang sopan atau inquiry, preference. Contoh-contohnya bisa kalian lihat ya, sudah sangat jelas sekali itu kegunaannya. Ini yang dimaksud dengan model. Jadi can itu tidak bisa berdiri sendiri, itu harus nempel di kata kerja di situ. Setelah can ada swim kan, I can swim. Tidak bisa kita mengatakan I can saja, I can, saya bisa, kecuali dalam konteks pembicaraan. Ya, kalau dalam konteks kita berbicara in speaking itu bisa, tapi kalau dalam bahasa tertulis can itu tidak bisa berdiri sendiri, harus diikuti kata kerja.
Kalau kata kerja tidak membutuhkan can nggak apa-apa, tetapi kalau can membutuhkan kata kerja. Intinya modal itu dari can, could sampai would itu harus diikuti kata kerja. Coba kalian perhatikan tuh, pasti ada kata kerjanya di kalimatnya. Ya. Seperti yang could yang di contoh itu, she could be there. Nah, itu kata kerjanya be. She could be there, dia bisa berada di sana sekarang. Nah, itu kalau tidak ada be tidak bisa. She could there by now, tidak boleh. Pun dengan yang may ya, may we come in, bolehkah kami masuk? Nah, itu membutuhkan kata come ya, untuk may itu bisa digunakan. Yang terakhir ada must ya, I must do my tax returns. Nah, I must diikuti dengan do itu kata kerja. Would juga, I would rather stay in tonight. I would rather stay. Nah, itu ada kata kerja stay. Nah, ini ada contohnya ketika models itu digunakan dalam bentuk presence, maka kalian harus menggunakan, kalau obligation tadi kan kewajiban ya, itu pakai must atau have to. Ketika menjadi past, maka must-nya itu harus dirubah menjadi had to. Have to-nya juga berubah menjadi had to. Should, kalau should tetap sama, bentuk present dan juga pastnya sama, should tetap should. Kalau prohibition, larangan, mustn't smoke here menjadi you mustn't have smoke there. Nah, jadi seperti itu. Ability I can run fast menjadi I could, can menjadi could. Jadi yang kata kerjanya tetap tidak berubah. Nah, perlu kalian ketahui bahwasanya setelah modal itu harus selalu verb pertama, ingat-ingat ya. Setelah modal itu harus selalu verb pertama, tidak boleh lu setelah modal itu verb kedua. Nah, kalau jadi pas gimana? Pasnya ya modalnya itu yang dirubah dalam bentuk pas. He has, he must have, bla bla bla, itu bisa kalian lihat ya perubahan-perubahannya. Oke. Nah, I think that's all for today's lesson. I hope that you have bright day and enjoy your day. I hope we can meet together in a good circumstance ya. And see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.